kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah penyerapan, kaidah tata bentukan, dan bersifat resmi. Sedangkan kata tidak baku adalah kebalikan dari kata baku. Contoh, melihat merupakan kata baku, melihat kata tidak baku. Analisis merupakan kata baku, analisa kata tidak baku. Mengubah kata baku, merubah kata tidak baku. Hipotesis kata baku, hipotesa kata tidak baku. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Biasanya ditandai dengan kata ialah, adalah, merupakan. Contoh, kunang-kunang adalah serangga yang bercahaya pada malam hari. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang dikembangkan dengan mengelompokkan suatu hal berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Contoh, pantai landai diantaranya pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita juga dapat menggunakan kamus, bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Contohnya, dalam istilah biologi terdapat kata abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, asimilasi, aorta, benang sari, ekosistem, dan sebagainya. Berikutnya, isi laporan observasi. Pola pengembangan isi laporan tergantung apa yang diobservasi. Biasanya ditulis dari hal yang umum ke hal yang khusus. Contoh, definisi dan kelas kunang-kunang, ciri fisik kunang-kunang, habitat kunang-kunang, makanan kunang-kunang, dan ciri unik kunang-kunang. Berikutnya, kepaduan paragraf merupakan hubungan antar kalimat yang saling berhubungan, baik makna maupun bentuknya. Contoh, lebah memiliki ciri fisik khusus. Lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah pun memiliki sengat yang mematikan. Lebah dapat membantu penyerbukan. Kalimat pertama sampai ketiga merupakan paragraf yang padu karena membicarakan mengenai ciri fisik lebah. Sedangkan pada kalimat terakhir bukan merupakan kalimat yang padu karena tidak membicarakan ciri fisik, melainkan membicarakan mengenai kebiasaan lebah. Berikutnya adalah penggunaan kalimat efektif dalam mengungkapkan klasifikasi atau merupakan kalimat boros. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Ketidakefektifan kalimat dapat membuat pesan yang disampaikan pembicara atau penulis tidak sampai sehingga akan beda maknanya saat ditangkap oleh pendengar atau pembicara. Ada beberapa unsur-unsur yang dapat menentukan kalimat tersebut efektif atau tidak. Yang pertama adalah keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga harus menggunakan nomina. Begitupun dengan verba. Contoh, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara memanfaatkannya. Kalimat tersebut kurang paralel karena di sana ada kata cara memanfaatkannya,
sedangkan kata lainnya adalah pembentukan dan pasang surutnya air. Agar menjadi kalimat yang paralel, seharusnya ditulis hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara pemanfaatannya, bukan cara memanfaatkan. Berikutnya adalah kehematan. Kehematan adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Ada beberapa kriteria kehematan, yaitu: pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Contoh, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kalimat tersebut tidak hemat. Seharusnya, karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Kedua, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contoh, ia memakai baju warna merah. Tidak hemat. Seharusnya ia memakai baju merah. Yang ketiga, penghematan kata dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, sejak dari pagi dia termenung. Tidak hemat. Seharusnya sejak pagi dia termenung. Yang keempat, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, para tamu-tamu datang tepat waktu. Tidak hemat. Seharusnya para tamu datang tepat waktu. Selanjutnya adalah kecermatan. Kecermatan adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsir ganda dan tepat dalam pilihan kata. Dengan kata lain, kalimatnya tidak ambigu. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Merupakan kalimat yang salah. Seharusnya, mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca titik, dan tanda baca koma. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat atau dibaca dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Misalnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Contoh, Pulau Seram, Antartika, Sungai Kapuas. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Contohnya, dan, koma, ataupun. Contohnya, manggis, Garcinia mangostana L. merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Kata manggis, Garcinia mangostana L. dan Indonesia ditulis dengan huruf kapital. Kata manggis ditulis huruf kapital karena berada di awal kalimat. Garcinia mangostana L. ditulis huruf kapital karena merupakan istilah, dan Indonesia ditulis huruf kapital karena merupakan letak geografis. Berikutnya adalah penggunaan imbuhan asing. Akhiran is memiliki makna bersangkutan dengan. Contoh, teknis, praktis, kronologis, biologis. Akhiran isasi menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Contohnya, sosialisasi, standarisasi. Selanjutnya, awalan asing. Awalan anti yang berarti melawan atau bertentangan. Contohnya, antioksidan, anti komunis. Awalan bi yang berarti dua. Contohnya, bilateral, bilingual.
Awalan D yang berarti meniadakan atau menghilangkan, contohnya dehidrasi, devaluasi. Awalan ekstra yang berarti di luar atau sangat, contohnya ekstrakurikuler, ekstralinguistik, dan sebagainya. Awalan hyper yang berarti lebih atau sangat, contohnya hipertensi, hipersensitif. Awalan in yang berarti tidak, contohnya inkonvensional, ilegal. Lalu yang terakhir awalan infra yang berarti di tengah, contohnya infrastruktur inframerah.